Keduanya memang favoritnya warga plus 62 nih Secret Lovers. Ya, ayam geprek dan ayam goreng Kalasan. Karena popularitasnya itulah, ada ribuan gerai dan warung ayam geprek tersebar di tanah air. Begitu juga dengan ayam goreng Kalasan. Uniknya, puluhan warung ayam goreng Kalasan ngumpul di satu lokasi. Kira-kira siapa ya sosok kreatif di balik terciptanya makanan nikmat sejuta umat ini? Siapa sangka, ayam geprek lahir karena ketidaksengajaan loh. Di sebuah warung kaki lima, Kelurahan Papringan, Kabupaten Sleman, ayam geprek tercipta. Dari tangan Ruminah atau yang akrab dipanggil Burum inilah yang disebut-sebut sebagai salah satu pelopor ayam geprek. Gini Mas, ceritanya saya dulu jualan nasi lotek sama soto, ya itu. Terus yang namanya Mas Andri anak Kudus, itu Mbak Rum kayak ora kepen maju, mbok coba tok robah lemu dodol gitu. Terus wes aku saiki gaweke sambel bawang gitu ya. Terus kuwi ayame digepuk gitu. Sejak awal, Burum memang sudah menjual ayam goreng tepung crispy sebagai salah satu menu di warung ramesannya Secret Lovers. Bahkan awalnya ia sempat menganggap aneh ketika pelanggannya meminta ayam goreng crispy dibuat remuk dengan cara diulek bersama sambal. Terus saya bilang, ya udah gini aja sekarang apa wong ayamnya digeprek, ya udah ayam geprek aja. Sejak itu sama anak UGM ya Mas, itu terus diposting gitu, jadi iya nyebar jadi rame. Waktu dulu itu saya itu sehari bisa habis 90 kilo loh Mas. Ayamnya ya. Sejak banjir pesanan, nama yang cocok agar menu jualannya makin dikenal pelanggan pun dicari. Perempuan asal Jogja ini pun akhirnya fokus menjual satu macam menu saja, yaitu ayam geprek yang sudah eksis berjualan selama lebih dari 23 tahun. Tapi Bu, kalau dilihat sekarang kan pedagang ayam geprek kan banyak ya. Kalau menurut Ibu sama aja nggak sih? Saya lihat tuh bumbunya soalnya kayak sederhana ya. Cabe, bawang putih, terasi sama ini gitu. Cita rasanya gitu. Beda Mas, beda tangan, beda rasa. Oh gitu? Iya. Itu bisa dijamin? Bisa dijamin. Oh. Mau dicoba boleh? Jadi ini meskipun warung sebelah juga punya seperti ini, dijamin beda ya? Dijamin beda. Dua komponen utama adalah tepung dan racikan sambalnya. Daging ayam wajib menggunakan yang segar, sedangkan tepungnya hanya jenis terigu berprotein tinggi yang ditambahkan bumbu penyedap dan bawang putih. Minyak goreng melimpah dengan api sedang jadi bagian penting saat proses memasak. Nah, nggak ketinggalan nih, sambal menjadi penentu rasa utama. Sejak awal berjualan, Burum hanya membuat racikan sambal yang disebutnya sebagai sambal bawang mentah. Ya, sesuai namanya, sambal dibuat dari cabai rawit merah besar yang diulek mentah dengan bawang, gula, dan garam. Bawang yang digunakan juga jenis tertentu loh, yaitu hanya bawang kating. Alasannya karena bawang ini punya rasa yang lebih gurih serta aroma yang sangat kuat. Meski sambalnya mentah, namun saat proses penggeprekan ayam akan mengeluarkan minyak gurih yang bisa mematangkan cabai dan bawang juga. Kalau cutting kenapa harus pakai cutting? Bawangnya Aromanya tajam. lebih tajam. Oke, cabai dan juga bawangnya pun khusus. Meskipun Burum disebut-sebut sebagai penemu resep ayam geprek yang melegenda, namun ia mengakui jika resep membuat ayam goreng berbalut tepung bumbu juga terinspirasi dari orang lain. Menu ayam goreng tepung crispy versi rumahan ternyata juga lahir dari sebuah warung makan sederhana. Lokasinya ada di Kelurahan Plemkecut, Gejayan, Sleman, Yogyakarta. Resepnya telah dibuat keluarga Pak Toto 6 tahun lebih awal dari penemuan ayam geprek. Saat itu, menu ayam goreng tepung crispy dengan brand ternama telah populer. Namun di Yogyakarta, belum ada yang menjual dengan versi rumahan alias buatan sendiri.
Karena saat itu, ayam goreng tepung crispy masih dianggap sebagai makanan mewah. Kelebihannya, racikan ayam goreng tepung crispy harganya jauh lebih murah dibanding yang dijual di restoran. Pertama kali dibuka saja, hanya dijual seharga Rp10.000, sudah lengkap dengan nasi dan segelas es teh manis. Pantas saja, sajian cepat saji yang murah meriah dan mengenyangkan ini auto viral dan menjadi menu makanan paling laris di Yogyakarta, Secret Lovers. Nah, kita istilahnya bikin menu seperti ini dengan kualitas dan rasa yang tidak jauh. Kalah, itu penyelamat anak kos banget sih ya pada waktu itu. Oh gitu, itu terinspirasinya gitu. Betul. Nah. Berbeda dengan ayam geprek, ayam goreng Kalasan puluhan penjualnya ngumpul di satu lokasi. Ya, kampung ayam goreng Kalasan ada di Dusun Bendan, Sleman, Yogyakarta. Awalnya, kampung ini justru dulu dikenal sebagai sentra warung ayam panggang. Tapi sejak tahun 60-an, semua berubah ketika salah seorang warga membawa resep legendaris dari dapur ayam Kalasan pertama di Yogyakarta, Secret Lovers. Sebenarnya kalau untuk awal mulanya itu dulu itu dari keluarganya Mbok Brek pertama itu Mbak Bre. dari tahun 1890-an. Wah. Beliaunya yang pencetus atau pelopor ya, pelopor. Bagi para pecinta sejati kuliner, nama ayam goreng Kalasan emang udah jaminan mutu ya, Secret Lovers. Tapi saya masih kepo nih, gimana caranya ya semua warung di desa Bendan kok bisa laris semua? Rata-rata satu warung bisa menghabiskan 50-200 ekor ayam setiap hari loh. Wah, apa ya sebenarnya resep dan bumbunya? Kalau untuk ayam goreng Kalasan ini biasanya pakai ayam yang petelur atau ayam merah ya. Itu kurang lebih usia 2 tahun, jadi udah afkir. Umur 2 tahun? Ya. Biasa disebut dengan ayam afkir, alasan warga Bendan memakai ayam petelur gak sekedar hemat semata. Tapi tekstur ayam petelur kalau sudah mencapai umur 2 tahun dinilai bisa menyamai rasa dari ayam kampung yang rasanya legit, gurih, dan maremke alias memuaskan. Wah, pas banget nih ada kiriman ayam datang untuk diolah, Secret Lovers. Ayamnya datang nih, ayam. Pas kebetulan ini. Bulu abang nih, namanya bulu merah. Ternyata jenis ayamnya kayak gini nih yang Ayam bilang merah. tadi ya. Ya, yang kayak gini. Ini ayam yang udah akhir, Afkir. yang usia di atas 2 tahunan. Ini mau diproses sembelih di RPA terdekat. Ternyata disebut ayam merah, ternyata memang dia tuh memang Warnanya ciri merah. khasnya tuh merah kecoklat-coklatan. Menariknya lagi, bumbu yang dipakai ternyata nggak serumit yang saya bayangkan. Rasa dominan gurih pada ayam Kalasan ternyata hanya memakai bumbu ungkep yang sederhana. Bumbu minimalis ini dipakai agar rasa gurih dari ayam masih terasa menonjol. Terlalu banyak bumbu juga dinilai akan membuat belenger atau rasa yang cepat membosankan. Ayam setidaknya diungkep selama 5 jam agar bisa menghasilkan tekstur empuk yang nyaris lepas dari tulangnya. Selain itu, ada cara menumpuk ayam yang unik yang dilakukan oleh semua pengolah ayam goreng Kalasan di Desa Bendan. Sebenarnya gimana? Kenapa atau ada alasan apa sih Mbak? Kok cara numpuk ayamnya aja kok ada urutannya gitu loh? Oh ya, untuk pertama kali nanti yang ditata dulu itu cekernya dulu. Biar kaldunya nanti keluar, terus ampela biar nggak lengket di wajan, terus bumbu sama terakhir ayam. Tapi nggak berhenti sampai di sini, Secret Lovers. Pak Ibnu bikin saya sedikit terkejut nih ketika menyebut ada satu lokasi yang disakralkan warga dan dipercaya mampu mendatangkan berkah bagi penjual ayam goreng Kalasan. Disebut sebagai Sendang Ayu, mata air alami ini terletak di Dusun Bubakan tak jauh dari Dusun Bendan. Jadi dulu para pendahulu kami ada yang punya anggapan ini air membawa berkah. Air pembawa berkah. Ya. Karena kan ini langsung dari mata air. Sejak masa silam, Sendang Ayu memang dikeramatkan oleh leluhur warga Bendan. Air alami di bawah pohon beringin ini dipercaya punya energi positif yang kuat dan mampu membawa kebaikan baik untuk kesehatan, tolak bala, sampai bikin laris dagangan.
Terlepas dari apapun segala mitosnya, ayam goreng Kalasan kini telah menjelma bukan hanya sekedar menu biasa. Dari sepotong yang kita gigit, ada banyak kearifan lokal yang turut hadir dalam setiap rasanya.